Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Kau memiliki hal yang begitu baik kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, di hari yang telah Kau karuniakan kepada kami, Kau biarkan kami menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, Kau urapi untuk dapat berkata-kata hanya sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan yang berada di ruangan Zoom ini Tuhan. Kau urapi Tuhan sehingga memiliki hati yang begitu terbuka yang Kau urapi untuk dapat menerima firman dan menyaring firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, pada pagi hari ini ibadah ini dapat menyegarkan kembali iman kami, menguatkan kehidupan kami Tuhan, sehingga membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita masih dalam tema keputusan mengikut Yesus adalah harga mati walau penuh dengan risiko. Ya memang pada saat sekarang ini dunia ini begitu penuh dengan varian-varian informasi, kemudian juga banyak hal-hal yang membuat kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengalami hal seperti badai. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul pada sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah harga sebuah panggilan setia di tengah badai dan penolakan. Mungkin kita pada saat sekarang ini pernah pagi-pagi begitu bangun, ya, belum sempat berdoa, sudah dalam tanda kutip dibaptis dengan panggil kabar buruk tidak. Bisa juga ada komentar-komentar pedas. Dan rasa lelah, belum sarapan, tapi sudah kenyang dengan opini orang. Belum minum air putih, tapi sudah minum air asin, bekas tangisan tadi malam. Belum juga buka Alkitab, sudah buka. Begitu buka chat, ternyata isinya bukannya shalom, melainkan Pak Pendeta atau pemerintah saya tersinggung, kenapa gereja begini memperlakukan saya, atau juga banyak yang men-tag komplain-komplain di media sosial. Dan itu lucunya kalau komentar bagus kita bilang, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau jelek, kita tiba-tiba jadi sangat rohani. Itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar sebagai penganiayaan. Padahal kadang itu bukan suatu penganiayaan, tapi itu hanya sebenarnya hanya komentar netizen atau kadang kurang tidur ya. Namun saya tidak ingin mengecilkan hal-hal tersebut. Ada luka dalam hati kita karena ada badai yang nyata, ada penolakan yang nyata. Ya, hari-hari ini juga banyak gembala yang hampir menyerah, dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil, karena bukan karena kurang iman, tapi karena terlalu banyak beban. Hari ini Tuhan ingin menguatkan kita, bukan sekedar supaya kita bertahan, tapi supaya kita tetap setia dengan hati yang lembut, dengan iman yang tetap jernih, dan dengan langkah yang tetap maju. Kita akan masuk ke kisah Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia tentunya bukan seorang influencer seperti pada zaman modern sekarang, tapi ia memimpin suatu proyek besar, bangun kembali benteng Yerusalem. Ketika pekerjaan itu mulai berhasil, musuh tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan musuh-musuh Nehemia? Mereka tidak langsung menyerang dengan pedang. Mereka menyerang dengan undangan, dengan narasi, dengan fitnah, punya pekotah yang nggak pernah pakai baju, dengan surat terbuka yang isinya bisa dibaca semua orang. Mungkin kalau dalam bentuk sekarang ini bisa dalam bentuk unggahan atau story, thread, video pendek, atau suara-suara yang dramatis. Mereka mengundang Nehemia untuk bertemu. Berkali-kali Nehemia menolak.
Lalu mereka mengirim surat terbuka yang intinya begitu, yang isinya kira-kira seperti ini. Katanya kamu membangun benteng karena kamu memberontak. Katanya kamu menjadi raja. Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar gosip ya, tapi ini ada serangan reputasi. Ini adalah pembunuhan karakter. Ini cara klasik untuk membuat seorang pemimpin kehilangan legitimasi, kehilangan fokus, dan kehilangan keberanian. Lalu Nehemia menjawab dengan kalimat yang ingin ya kita ketahui, kita simpan dalam kantong hati kita seperti ini. Di dalam Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Atau dalam terjemahan sederhana saya ingin mengatakan demikian. Saya sedang melaksanakan pekerjaan besar yang tidak bisa ditinggal. Tidak mungkin saya menghentikan pekerjaan ini untuk menemui kalian. Nehemia tidak berkata aku kebal kritik. Nehemia juga tidak berkata aku tidak peduli orang. Tapi Nehemia mengatakan ada pekerjaan besar, ada panggilan. Dan panggilan itu lebih mahal daripada waktu yang dihabiskan untuk memuaskan pihak yang tidak pernah puas. Jadi intinya pada pagi ini, harga panggilan adalah kesetiaan di tengah badai dan penolakan. Panggilan selalu datang bersama dengan harga. Panggilan bukan hanya dipakai Tuhan, panggilan adalah dipercayakan Tuhan. Dan yang dipercayakan selalu punya harga atau biaya. Paulus berkata kepada Timotius, jangan malu bersaksi. Jangan malu karena Paulus di penjara. Bahkan ikut menanggung penderitaan demi kabar baik. Itu ada, bisa kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Lalu yang menguatkan firman Allah tidak bisa dipenjarakan. 2 Timotius 2 ayat 9. Artinya apa? Kita boleh dibatasi, kita boleh disalahpahami, kita boleh ditolak, tetapi Injil tidak berhenti. Kerajaan Allah tidak berhenti. Panggilan tidak disandara oleh badai. Namun kita perlu bijaksana juga, bukan berarti kita tidak boleh lelah. Boleh, bahkan sangat manusiawi. Dalam survei kesehatan di Indonesia tahun 2023, prevalensi depresi itu 2 minggu terakhir pada penduduk usia yang di atas 15 tahun itu adalah hampir 2%. Dan pada kelompok lebih lagi 15-24 itu hampir 3%. Ini bukan suatu statistik untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan beban batin itu nyata. Dan tidak otomatis hilang hanya karena kita melayani. Karena itu khotbah pada saat kali ini, sharing firman Tuhan kali ini, untuk membuat orang yang lelah, bukan untuk membuat orang lelah semakin lelah. Ini adalah panggilan Tuhan untuk menyalakan kembali api yang benar, kesetiaan yang sehat. Saya mencatat ada beberapa poin apa yang menjadi badai pada situasi zaman modern sekarang. Penolakan dan serangan balik di media sosial itu yang pertama. Pada saat ini kita hidup di zaman di mana surat terbuka bisa dibuat dalam 10-15 detik dan itu bisa menyebar ke seluruh bahkan Indonesia bahkan seluruh dunia. Satu potongan kalimat khotbah dipotong konteksnya. Satu keputusan majelis bisa diubah narasinya. Satu kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan. Nah, pada ruangan digital yang begitu masif, ya, APJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia melaporkan penetrasi internet Indonesia tahun 2025 ini mencapai hampir 81%. Data Reporter mencatat bahwa Indonesia itu memiliki hampir 140 juta pengguna media sosial pada tahun 2024. Ya. Jadi hampir ya kira-kira 50% dari jumlah penduduk kita. Artinya sederhana, pelayanan kita sekarang hidup di panggung besar. Ada banyak berkat dari digital, memang seperti sekarang, ya, jangkauan lebih luas, kita bisa beribadah dimanapun bersama-sama. Ya. Doa pagi kita bisa menyentuh orang-orang di luar kota, di luar negeri. Ya. Tapi ada juga badai komentar, rumor, backlash, misinformasi, dan mudah juga hakim yang cepat. Bagaimana merespon ini? Belajarlah dari Nehemia. Ia tidak terpancing dengan panggung musuh.
Ia tidak membela diri dengan panjang lebar. Di dataran Ono ia berkata, tidak, aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, saya menyarankan ketika kita mengalami badai-badai tersebut, tidak perlu juga semua chat harus direspon dengan sesegera mungkin. Atau bahkan bisa kita abaikan. Tidak semua kritik juga harus dijawab dengan kolom komentar. Tidak semua orang menuntut penjelasan sedang mencari terang. Sebagian sedang mencari api untuk membakar. Saya tidak bicara bahwa kita harus menjadi anti koreksi. Kita harus tetap rendah hati. Tapi beda antara koreksi dan kebisingan. Beda antara teguran dan jebakan. Dan salah satu harga panggilan adalah membedakannya. Yang kedua adalah sekularisme budaya dan telinga yang gatal. Paulus menulis akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka mencari guru yang mengajarkan hal yang enak didengar oleh telinga, sesuai dengan selera. Kalau kita pernah merasa, kok pelayanan sekarang jadi seperti konten ya, kita tidak sendirian, kita hidup di era algoritma. Banyak orang memilih yang cepat, ringan, menghibur, bukan yang membentuk karakter. Namun panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, bukan menjual permen rohani kalau saya katakan ya. Panggilan pendeta adalah menjaga umat dengan firman, menguatkan, menegur dengan sabar, dan mengajar dengan setia. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat kita suka mendengarnya ataupun tidak. Kuatkanlah hati jemaat kita. Apabila mereka berbuat salah, tegurlah, tunjukkanlah kesalahannya, dan dengan sabar lakukan semua itu berdasarkan ajaran dan firman Tuhan. Di titik ini penolakan sering datang karena ajaran sehat sering tidak populer. Berita perdebatan tidak selalu viral. Berita memikul salib tidak selalu menjadi tren. Ya. Tapi ingat di 1 Korintus 16 ayat 9, Paulus berkata, di Efesus pada saat itu, terbuka kesempatan besar meski banyak juga orang yang menentang. Pintu terbuka dan penentang banyak sering datang dalam satu paket. Jangan heran kalau saat Tuhan membuka akses pelayanan, badai juga meningkat. Itulah yang terjadi. Dan yang ketiga adalah kelelahan yang diam-diam mematikan. Kalau kita mau jujur, kapan terakhir kita merasa bahwa kita ingin istirahat tanpa rasa bersalah? Ada pendeta yang bisa mendoakan semua orang, tapi dia juga tidak bisa berhenti bekerja. Ada gembala yang bisa menasihati jemaat tentang sabat, tapi dirinya sendiri tidak bisa merasakan sabat. Kelelahan sering dibahas secara luas, bahkan secara global. WHO World Health Organization mendefinisikan burnout sebagai fenomena terkait pekerjaan akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Dan riset pelayanan juga mengungkap tekanan yang meningkat. Studi Harvard Institute tahun 2023 lebih daripada 40% pernah serius mempertimbangkan untuk meninggalkan jemaatnya. Setidaknya itu pada saat yang sering saya bicarakan pada saat pandemi. Dan lebih dari setengahnya pernah serius mempertimbangkan meninggalkan pelayanan. Para riset juga pernah melaporkan porsi besar pendeta yang mempertimbangkan berhenti di masa pandemi tersebut. Nah, Lafayette Research menempatkan burnout sebagai salah satu alasan paling umum ketika ditanya penyebab meninggal. Mengapa pendeta meninggalkan pelayanan? Ini adalah data-data yang tentunya bukan membuat kita panik, tapi ini adalah data-data yang saya katakan kita nggak perlu lagi berhenti berpura-pura. Badai dari kelelahan atau burnout itu nyata. Namun Alkitab memberi cara setia untuk yang setia yang secara manusiawi. Bagaimana ketika itu Paulus berkata, sebentar lagi saya akan dibebaskan, saya sudah mencapai garis akhir pada saat itu. Ia lelah tapi bukan kosong, ia habis tapi bukan hangus. Ada beda antara pouring out sebagai persembahan dan burning out karena tidak ada batas. Kesetiaan bukan berarti tubuh kita harus rusak. Kesetiaan berarti kita harus mengatur hidup kita supaya bisa setia lebih lama. Yang keempat adalah penolakan keluarga dan
luka yang paling dekat. Ada penolakan yang paling menyakitkan bukan dari netizen tapi dari orang-orang sekitar kita, bahkan orang rumah. Ada pendeta yang rajin menolong banyak orang, tapi keluarganya sendiri merasa kehilangan suami atau istri, atau ayah atau ibu. Ada sebagian menghadapi keluarga besar yang menentang iman. Ada yang disindir, ngapain sih pelayanan terus, cari uang yang benar. Ada yang dipojokkan juga karena pilihan hidup mengikuti Kristus. Di titik ini, para hamba Tuhan sering merasa bersalah. Dua arah. Ada fokus keluarga, pada saat mereka memfokuskan pada keluarga, merasa mengkhianati panggilan atau pelayanan. Kalau fokus pada pelayanan, merasa mengkhianati keluarga. Memang saya meyakini tidak ada jawaban yang instan. Tapi ada prinsip, ya, panggilan Tuhan tidak pernah mengajak kita merusak amanat kasih. Nehemia mengerjakan pekerjaan besar, tapi ia juga membangun suatu sistem. Ada yang berjaga, ada yang bekerja. Ada ritme, ada pengaturan. Kita lihat di Nehemia 4. Kita bisa baca kembali. Pekerjaan besar tidak dikerjakan sendirian. Dan keluarga bukan pengganggu panggilan. Seringkali keluarga adalah bagian dari ladang penggembalaan yang pertama. Yang kelima adalah resistensi konstitusional atau politik. Ada badai yang lebih rumit, penolakan bukan dari luar tapi dari dalam. Nehemia mengalaminya. Ada bangsawan yang berkirim surat dengan Tobia. Ada jaringan internal yang membuat tekanan terus berjalan. Itu bisa kita baca di Nehemia 6 ayat 17 sampai 19. Di dalam pelayanan masa kini, resistensi institusional bisa muncul sebagai perubahan yang selalu ditolak. Evaluasi jadi ajang saling menjatuhkan. Birokrasi yang membuat pelayanan menjadi batu. Di sini godaan yang paling halus adalah sinisme. Kalau kita tidak hati-hati, kita mempertahankan panggilan, tapi kehilangan kasih. Nehemia tidak pernah menjadi pahit, ia berdoa, ya Allah, berikanlah keberanian kepadaku. Ia tidak menjadi pura-pura kuat, ia membawa ketakutannya kepada Tuhan. Itulah kesetiaan, bukan tidak takut, melainkan takut di hadapan Tuhan, bukan di hadapan intimidasi. Yang keenam adalah stigma kesehatan mental di sekitar pelayanan. Ya memang ini kita harus menyikapinya sangat hati-hati. Banyak gembala atau hamba Tuhan merasa takut mengakui lelah batin karena takut juga dikatakan kurang iman. Padahal Alkitab penuh dengan pemimpin yang pernah runtuh dan Tuhan tidak membuang mereka. Menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023, selain depresi, pembahasan kesehatan jiwa juga mencakup gangguan jiwa berat dan persoalan pemasungan, yang artinya pengekangan fisik di komunitas, serta definisi dalam regulasi kesehatan. Saya tidak ingin membawa ini untuk membuat suatu pembahasan teknis, tapi untuk menegaskan kesehatan jiwa itu juga urusan yang sangat serius dan stigma bukan solusi. Kesetiaan bukan berarti penolakan terhadap pertolongan. Kadang bentuk kesetiaan yang paling luar adalah berkata, saya harus berbicara kepada mentor saya, kepada konselor. Saya perlu juga ada istirahat. Saya perlu pendampingan. Kalau kaki kita terluka, kita tidak memarahi kaki kita. Ayo beriman. Kita obati kaki. Kalau jiwa kita terluka, kenapa kita malah memarahi jiwa kita? Itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengakuinya, kita tidak berpura-pura. Dan yang selanjutnya adalah penganiayaan dan tekanan kebebasan beragama. Kita perlu juga bersikap bijak dan tidak sensasional. Tapi juga tidak boleh naif. Banyak saudara seiman di berbagai tempat menghadapi tekanan serius. Pew Research, ya, sebagai global research, melaporkan bahwa pembatasan pemerintah terhadap agama mencapai puncak global pada tahun 2021 dan tetap menjadi perhatian besar dalam kajian kebebasan beragama. Di dalam konteks Indonesia, lembaga independen pemerintah Amerika Serikat ini, ya, melaporkan menyebut kondisi kebebasan beragama masih mengkhawatirkan dengan penggunaan kerangka hukum tertentu. Ya kita bisa merasakan bagaimana banyak gereja-gereja juga yang ditutup tanpa ada pembelaan. Kalaupun ada pembelaan, tidak pernah secara tuntas.
Dan itu tidak bisa masih rasa kasar sampai sekarang. Dan Paulus sudah juga menulis sejak dulu setiap pengikut Kristus akan mengalami aniaya. Artinya badai ini bukan anomali. Ini bagian dari realitas pengikut Kristus. Tetapi Kristus tidak memanggil kita untuk menjadi seorang pengikut yang takut atau penuh dengan ketakutan. Kristus memanggil kita untuk setia. Jadi dalam kerangka kesetiaan ada 3 jangka ketika badai penolakan datang. Dan jangka pertama itu adalah ingat siapa yang memanggil kita. Panggilan kita bukan terutama dari organisasi, bukan juga dari platform media sosial, ya, dan juga bukan dengan validasi dari berapa banyak viewer, aplaus yang kita terima. Panggilan kita adalah dari Tuhan. Paulus berkata, keselamatan dan panggilan diberikan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kehendak dan kebaikan Tuhan. Kalau panggilan berasal dari Tuhan, maka badai tidak punya hak untuk mencabutnya. Yang kedua adalah, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diingatkan ada pekerjaan yang besar seperti Nehemia tadi katakan. Apa pekerjaan besar kita? Bukan menyenangkan semua orang, bukan memenangkan debat. Pekerjaan besar kita adalah mengasihi Tuhan, menggembalakan jiwa, memberitakan Injil, membangun murid, menjaga hati, memelihara keluarga. Saya ulangi, pekerjaan besar kita adalah mengasihi Tuhan, menggembalakan jiwa, memberitakan Injil, membangun murid, menjaga hati dan memelihara keluarga. Itulah yang kedua. Dan yang perlu menjadi jangkar bagi kita, kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai dalam kesepian. Saya ingin mengambil contoh Paulus. Paulus pernah mengalami momen yang sangat pedih. Dalam pertandingan pertama saya, tidak ada satu teman pun yang membela saya. Semuanya sudah meninggalkan saya. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Tapi yang lanjut, Tuhan tetap menyertai dan memberi kekuatan. Kadang memang badai tidak berhenti. Kadang orang tidak berubah. Kadang penolakan tetap ada. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah pergi dari diri kita. Jadi yang ingin saya katakan pada saat ini adalah kesetiaan, kita harus memiliki kesetiaan yang bisa diukur. Ada beberapa tips ya, kita bisa mengambilnya 2 atau 3 dari tips ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah buat pagar waktu untuk Tuhan sebelum layar. Doa pagi ini bukan sekedar program, inilah latihan menempatkan Tuhan di depan timeline. Kedua, atur kebiasaan, tidak merespon terburu-buru untuk hal yang panas. Nehemia tidak lari ke dataran Onu, tapi ia fokus. Ketiga, kita perlu juga membangun tim penjaga ya. Jangan kita menjadi hamba Tuhan atau gembala yang sendirian. Nehemia mengatur orang untuk berjaga dan juga ada yang bekerja. Yang keempat, bedakan kritik yang membangun dan kritik yang menular. Kritik membangun biasanya spesifik bisa ditindaklanjuti dan datang dengan tanggung jawab. Tetapi kritik yang menular biasanya itu viral, ya, penuh dengan generalisasi dan tujuannya untuk mempermalukan kita. Yang kelima, rawat tubuh sebagai bagian dari ketaatan. Kita perlu makan yang baik, kita perlu juga tidur yang baik, berolahraga, karena tubuh kita bukan mesin khotbah. Keenam, berani minta pertolongan kesehatan mental pada saat kita mengalami depresi atau stres, beban batin. Itu kita perlu juga berkonsultasi dengan kawan yang kita percaya untuk bisa sharing terhadap kehidupan rohani kita. Dan tetap lembut, kita boleh galau, kita boleh marah, tapi tidak pahit. Jangan biarkan luka itu menjadi identitas. Panggilan itu mahal, tetapi kasih karunia itu jauh lebih besar. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu panggilan nyata
Yang ingin saya mengingatkan, kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada harga panggilan. Ketika pintu terbuka dan penentang banyak, Tuhan tetap memegang kendali. Ketika orang menolak ajaran yang benar, Tuhan tetap memanggil kita untuk setia mengajar dengan sabar. Ketika semua meninggalkan kita, dan kita harus ingat bahwa Tuhan tetap menyertai. Badai bisa menghempas, tetapi firman tidak bisa memenjarakan. Oleh karena itu pada saat ini, pada pagi ini, saya mengundang kita untuk mengambil langkah kecil namun berani kembali kepada pekerjaan besar seperti apa yang dilakukan Nehemia. Bukan pekerjaan yang membuat kita terkenal, tapi pekerjaan yang membuat Yesus dikenal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau mengingatkan kami, Tuhan. Kami terpanggil untuk melakukan pekerjaan yang besar seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu, Tuhan. Oleh karena itu ingatkanlah kami untuk selalu setia pada pekerjaan tersebut, Tuhan. Apapun badai, Tuhan, kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan, berapapun yang menolak, berapapun yang tidak memvalidasi kami tetap setia atas pekerjaan itu. Oleh karena itu tuh kuatkanlah kami. Dan biarlah kami mengambil hikmat dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam pergumulan kami selalu melihat bahwa itu adalah bagian dalam proses kehidupan kami untuk selalu menjadi sempurna seperti Engkau ya Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami pada pagi hari ini menyatakan diri kami untuk datang kepadamu, untuk Engkau atur dalam kehidupan kami, diproses dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia ke dalam pekerjaan tersebut. Terima kasih atas firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.